Rapat Komite Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di tahun 2026 sekaligus mendukung pencapaian program 3 juta rumah. Ya, pemerintah terus memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terhadap hunian layak dan terjangkau. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah penerapan tenor pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP hingga 40 tahun. Rapat Komite Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP di tahun 2026 sekaligus mendukung pencapaian program 3 juta rumah. Per 23 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 81.268 unit rumah atau 23,22% dari target 350.000 unit dengan nilai pembiayaan mencapai 10,1 triliun rupiah. Dan bila ditambah dengan rumah yang telah memasuki tahap akad kredit, maka mencapai 103,003 unit atau 29,43% dari target tahunan. BP Tapera pun telah menyiapkan sejumlah strategi mulai dari penguatan target market segmentasi, promosi, sinergi dan kolaborasi, digital marketing, hingga implementasi kebijakan maksimal tenor pembiayaan FLPP 40 tahun. Sementara itu, untuk rumah subsidi tapak, pemerintah mengkaji skema angsuran sekitar 500 ribuan rupiah per bulan melalui penerapan suku bunga berjenjang. Sedangkan untuk rumah susun subsidi, ditargetkan angsuran sekitar 700 ribuan rupiah per bulan melalui mekanisme yang sama. Kementerian PKP juga memastikan suku bunga KPR FLPP rumah tapak tetap 5% dan rumah susun subsidi 6% hingga masa tenor berakhir. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tenor KPR FLPP 40 tahun versus daya beli masyarakat. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel ada beliau adalah Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau REL. Kemudian ini sudah bergabung juga melalui Zoom, ada Mas Ikang Fauzi, pengembang perumahan FLPP nih. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Bambang, apa kabar Pak? Baik Mas Bras. Terima kasih ya atas kehadirannya di studio. Pemirsa IDX ya, yes. Sukses dan sehat selalu nih. Baik, dan sudah bergabung juga ini ada Mas Ikang. Halo, apa kabar Mas Ikang? Halo pemirsa IDX Mapras. Terima kasih atas waktu. Sekali bisa ketemu kita di sini. Betul, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan juga nih kita akan bahas terkait dengan sektor properti karena kita tahu juga Mas Ikang sudah lama juga ya berkecimpung di bisnis perumahan ataupun properti dan FLPP pun jadi bagian dari salah satu bisnisnya. Ya. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita akan ke Real Estate Indonesia terlebih dahulu nih Pak Bambang. Bagaimana Anda melihat dengan kebijakan yang sudah disampaikan tadi? Tenor menjadi 40 tahun begitu. Biasanya kan memang ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan sekarang sampai dengan 40 tahun begitu. Apakah ini memang ya akhirnya menjadi angin segar begitu bagi industri properti di tanah air begitu Pak? Betul Mas Pras. Jadi kalau kita lihat ya dengan 40 tahun ini range ataupun konsumen yang kita akan bisa atau kita bisa jual properti kita itu makin besar. Sebagai gambaran dalam waktu misalnya untuk tenor 30 tahun, itu masyarakat akan mengangsur untuk pinjaman 200 juta, itu bisa sekitar 1,1, 1,2. Tapi begitu 40 tahun, angsurannya turun menjadi sekitar 900-an ribu rupiah per tahun. Nah, dengan kebiasaan perbankan yang maksimum sepertiga dari income, artinya masyarakat yang berpenghasilan kira-kira 2,7, 2,8 sudah bisa membeli properti subsidi dan market itu sangat besar gitu dan itu adalah bagian dari mengatasi backlog properti yang begitu tinggi kan, hampir 10 juta.
Itu dia, backlognya bisa terpenuhi, kemudian kesempatan masyarakat semakin terbuka ya. Betul, Untuk bisa memiliki rumah yang layak huni begitu ya Pak Bambang ya. Ya, cuman memang kadang-kadang orang berpikir, wah 40 tahun artinya dengan kondisi sekarang ini kan usia ataupun batasan pensiun itu 55 Iya, tahun. iya. Nah, 55 tahun itu sebenarnya Anda bisa bayangkan kalau 40 tahun dia harus umur 15 tahun sudah bekerja, kan Yes. nggak memungkinkan Betul, sebenarnya. betul, Jadi dengan 40 tahun itu adalah kemudahan, tapi bagian dari entry gate-nya ya. Jadi orang bisa membeli properti dengan kemampuan yang cukup sekitar 2,7 2,8 income per bulannya, dan setelah dia masuk otomatis kan akan naik kan income-nya. Jadi sedangkan angsuran itu selama 40 tahun akan flat. Iya, betul. Nah, itu menariknya. Ini dia, langsung saya kita tanyakan langsung ke pelakunya ini ya. Masih Kang Fauji, dari Ya. sisi pengembang perumahan FLPP begitu, Anda melihat bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang sudah diluncurkan, kemudian sudah resmi begitu akan diberlakukan. Apakah ini akan berdampak yang luar biasa sekali? Mungkin juga terhadap minat masyarakat akhirnya untuk bisa membeli rumah subsidi di sana begitu, Mas Ikang? Iya, sebelumnya aku juga ingin latar belakangnya dulu nih kalau Iya. bicara sama subsidi ini. Memang ini kan yang paling pertama tuh bicara perumahan tuh kebutuhan primer ya, khususnya buat rakyat. Jadi ini ada dalam amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang ini benar-benar harus kita kerjakan bersama, terutama ini tanggung jawab pemerintah di sini hadir untuk menyediakan perumahan buat rakyatnya. Oke. Nah, jadi aku juga kenapa tertarik untuk ikut di dalam sejauh ini udah puluhan ribu sih aku membangun ya di berbagai tempat ya, khusus perumahan rakyat. Karena sebenarnya aku juga membangun subsidi dan non subsidi juga. Tapi kenapa subsidi ini menjadi perhatian yang utama buat aku? Karena disinilah kesempatan aku untuk bisa memberikan kontribusi ya, maksudnya memberikan karena kita tahu bahwasanya perumahan subsidi ini ya harga udah ditetapkan. Betul. Jadi marginnya kecil. Oke. Tapi kita harus memberikan kualitas yang terbaik, lokasi maupun rumah itu sendiri, dan memberikannya. Ini bagian dari yang aku lihat di bicara kesejahteraan itu bagaimana salah satu indikatornya kan rumah papan yang baik ya. Oke. Papan pangannya. Iya. Jadi disitulah aku merasa ingin memberikan kontribusi terbaik, karena aku merasa udah bisa juga mendapatkan banyak dari entertainment dan juga dari itu latar belakangnya seperti itu. Dan kembali ke pertanyaan yang dengan adanya 40 tahun itu tenor itu salah satu upaya lah. Jadi berbagai upaya yang dilakukan kami dan juga pemerintah, kita seharusnya memang bekerja sama dengan pemerintah ya untuk memberikan yang terbaik dan memberikan akses yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat MBR. Jadi kalau kita bicara MBR ini sekarang udah naik ya, dulu sekitar 3 juta, tapi dalam perjalanan waktu ini 8 juta ini penghasilannya. Itu masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Itu loh. Mungkin namanya kurang enak ya, tapi ya tapi sebenarnya di situ kita mengagungkan ya, membuat mereka itu gimana caranya menjadi layak dan mampu untuk mempunyai rumah ya. Karena mulai dari mempunyai rumah yang layak, dia akan bisa membangun keluarga yang sejahtera. Akhirnya masyarakat secara keseluruhan itu menjadi sejahtera juga gitu lah. Itu dia ya, tujuan awal memang jadi dari 40 tahun itu keterlibatan ya. menurut saya itu salah satu upaya salah satu upaya yang cukup baik gitu loh. Itu bicara akses ya, tapi nanti kita bisa bicara dengan konsekuensinya dan sebagainya gitu. Baik, ini menarik juga karena Kementerian PKP juga memastikan bahwa suku bunga KPR FLPP rumah tapak ini flat 5% maksud saya. Kemudian rumah susun subsidinya 6% hingga masa tenor berakhir juga yang didukung oleh banyak pengelolaan. insentif yang lain Betul. juga. Ya. Nah itu dia, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Mas Ikang dan juga Pak Bambang. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi FLPP ini yang disampaikan oleh BP Tapera per 23 Juni 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, dari sisi jumlah realisasi sudah mencapai 81.268 unit atau 23,22% dari target. Sementara yang sudah masuk tahap akad kredit kalau ditotalkan sudah mencapai 103.003 unit atau sekitar 29,43% dari target. Sementara targetnya sendiri di tahun 2026 adalah 350.000 unit dan nilai pembiayaan sekitar 10,1 triliun rupiah per 23 Juni 2026. Berikutnya, bagaimana dengan pertumbuhan kredit properti? Ini untuk yang segmentasinya ada kredit properti, KPR dan KPA, kemudian konstruksi serta real estate di sana ya. Dari sisi pertumbuhan di bulan Mei itu 17,2% untuk kredit properti dibandingkan dengan April 2026 sedikit turun, di April di 17,5%. Sementara KPR dan KPA-nya juga sama dari 4,8 menjadi 4,7%, konstruksi dari 46 turun menjadi 44,6%, real estate dari 13,9%. Ini justru yang mengalami peningkatan 14,5% di bulan Mei 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Ika Jaya dari Real Estate Indonesia, kemudian juga Pak Sikang Fauzi, beliau adalah sebagai pengembang perumahan FLPP. Nah, kalau kita bicara mengenai salah satu kebijakan ini adalah tenor 40 tahun, kemudian suku bunganya ini yang menarik, Pak Bambang ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang ini subsidinya kalau kita lihat yang rumah tapak tetap atau stabil itu 5%. Yang 5%. rumah susunnya 6%. Anda melihat bagaimana nih Pak? Ya, dengan waktu yang 40 tahun itu memang saat ini kan usia pensiun sudah dinaikkan dari 55 kalau nggak salah menjadi 58 tahun. Oke. Tapi kan 40 tahun itu artinya masih ada sisa ya. Jadi pada saat dia pensiun, dia masih mungkin sekitar 7 tahun sampai 10 tahun lagi yang dia harus angsur. Nah, salah satu solusinya adalah dengan asuransi tentunya. Asuransi, lalu yang kedua juga harus ada kemudahan atau fleksibilitas lah dari pemerintah melalui perbankan yang menyalurkan KPR tersebut. Dilakukan misalnya kalau konsumen ataupun nasabah ini kan setiap tahun selain ada kenaikan salary juga sering dapat bonus ya atau income yang lain. Nah, pada saat itu sebenarnya dibuka kesempatan misalnya mereka untuk melakukan percepatan pembayaran untuk hutang pokoknya. Nah, misalnya kalau hutang pokok itu berkurang, otomatis kan angsuran itu juga akan mengecil dan kalau perlu angsuran tetap tapi jangka waktunya menjadi lebih singkat. Jadi reviewing ataupun istilahnya evaluasi ya bisa dilakukan misalnya 5 per 10 tahun. Dan misalnya konsumen yang sudah mengangsur minimum misalnya 3 tahun bisa melakukan cicilan untuk pelunasan hutang pokok sebagian misalnya. Itu salah satu solusinya juga. Baik, berarti memang dengan bunga yang flat sampai dengan jatuh tempo ya Pak ya, bisa dikatakan 40 tahun ini memberikan satu ya sedikit kemudahan juga ya. Besar sekali kemudahannya karena market yang di Grab itu menjadi begitu besar ya. Orang dengan penghasilan 2,7, 2,8 sudah bisa membeli properti. Dan saat ini kan properti yang untuk FLPP sekitar 180 sampai 200-an. Jadi yang tadi saya kasih ilustrasi dengan 200 juta dia cukup mengangsur 900 ribuan per bulannya untuk 200 juta. Wow, itu dia ya. Meskipun memang kalau dari sisi tenor ini cukup panjang begitu, tapi semoga selama perjalanan mereka mengangsur itulah banyak kemudahan-kemudahan yang akan mereka alami ya, dalam artian mungkin dari sisi peningkatan kesejahteraan, mungkin kerjanya juga semakin kenyamanan baik, juga ya karena dia udah punya shelter, satu di antara 3 hak pokok mereka ya, sandang, pangan dan papan kan. Artinya mereka udah punya tempat, mereka bisa bekerja secara lebih maksimal, lebih efektif. Baik. Nah, kita ke Mas Ikang lagi nih. Nah, Mas Ikang, kalau mungkin selama ini yang dirasakan dari pengembang perumahan khususnya yang memang bersubsidi begitu ataupun FLPP, apa sih yang menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen begitu? Apakah memang kaitannya dengan kemampuan untuk membeli kah, jumlah cicilannya, tenornya, atau bagaimana nih Mas Ikang? Iya, ketiga-tiganya itu masih menjadi permasalahan yang utama ya, karena memang mengingat kita ini selalu kemampuan itu di bawah daripada demand-nya itu tinggi, tapi supply-nya itu
terbatas. Oke. Dan sementara kemampuannya juga yaitu tadi terbatas juga. Melihat kan banyak sekali juga upaya-upaya yang kita lakukan ya, pemerintah lakukan memberikan subsidi, insentif dan sebagainya. Tapi tetap aja ada beberapa gangguan-gangguan yang terjadi selama ini ya. Selalu ada gitu kayak sekarang masalah geopolitik lah, maksudnya apa? Ya. Sehingga itu mempengaruhi penghasilan daripada masyarakat MBR ya. Itu sering sekali terdistorsi gitu loh. Sebagaimanapun kita udah upayakan supaya aksesnya mereka bisa masuk ya, karena tadi kan aku dengar bukan hanya ASN aja ya. Oke. Ya kan, tapi masyarakat swasta juga udah bisa masuk ke akses untuk ini gitu, diberikan akses untuk bisa masuk mempunyai rumah LVPP atau rumah MBR. Iya. Tapi sampai sejauh ini ya itu penghasilan daripada masyarakat tuh selalu banyak terganggu dengan kejadian-kejadiannya, ya kan? Ya, yang terjadi yang dirasakan sekarang sehingga kebutuhan primer itu untuk dia bisa melakukan kewajiban dia itu terganggu. Terjadilah makanya dia menunda untuk orang yang namanya membeli itu kan bicara keinginannya itu kan rasio dulu yang bicara. Tapi begitu keputusan membeli banyak masalah emosional yang dia Oke. bicara. Nah, masalah emosional ini terganggu dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dia gitu loh. Sehingga dia khawatir untuk bisa kalau seandainya dia udah harus memberikan kewajiban dia tiap bulannya itu. Sementara banyak hal yang terjadi dia khawatir akan mengganggu kemampuan dia untuk menjalankan kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya gitu loh. Misalnya Oke. pada kebutuhan anak sekolahnya dan sebagainya gitu loh. Dan kebutuhan makannya. Disitulah permasalahannya itu kenapa apa tuh Iya. ganggu gitu loh. Oke, Kalau itu dia. kita itu baru dari sisi masyarakatnya gitu Iya, ya. iya. Belum dari sisi developer juga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini, ya kan dengan terjadi dolar naik, ya material Oke, naik iya, dan iya. sebagainya. Jadi harus terjadi banyak kesesuaian lagi gitu loh. Belum lagi bicara masalah perizinan dan masalah peraturan dan sebagainya yang Iya, iya. berubah-berubah itu jadi ya itu banyak sekali permasalahan yang mengganggu pasar MBR ini untuk bisa Ah. diserap dengan optimal gitu. Baik, baik Mas Ikang. Berarti sebenarnya kalau bicara mengenai permasalahan yang sudah disampaikan, ini permasalahan klasik begitu yang sudah dialami dari teman-teman Betul, pengembang dan ini begitu ya. akan terus berjalan terus. Oke, oke. Nah dia, strateginya seperti apa begitu? Kalau memang nanti demand-nya akan bertambah seiring dengan penerapan tenor 40 tahun, kita bahas nanti di segmen berikutnya Ya, Mas Ikang. Pak Bambang, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian Mas Ikang Fauzi, beliau adalah pengembang perumahan FLPP. Nah, bicara mengenai beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan Real Estate Indonesia sebagai organisasi pengembang perumahan di Indonesia nih, bagaimana strateginya? Berarti kan tadi masih ada permasalahan klasik sebenarnya yang masih menyertai perjalanan teman-teman pengembang begitu ya Pak, apalagi dengan bagaimana kebijakan FLPP tenor 40 tahun ini diterapkan. Berarti kan kemungkinan demand-nya akan bertambah. Sementara masih dengan ada tantangan yang menyertai ini, strateginya apa yang sudah disiapkan gitu? Ya, kalau kita bicara FLPP sebenarnya banyak kemudahan selain suku bunga yang tadi dikasih subsidi selama tenor ya. Ya. Kalau 40 tahun 5% itu sangat menarik kan. Oke. Kemudian juga kemudahan teorinya adalah PBG itu gratis, BPHTB balik nama juga gratis. Nah, tapi sekarang ini ada isu juga kan bahwa dengan 40 tahun angsuran itu akan membebani begitu panjang. Iya. Terus yang kedua juga kalau udah seperti itu harga properti yang selalu naik, kenapa orang nggak sewa aja gitu. Nah, sebenarnya ada satu poin yang mungkin juga kita harus tahu ya, membeli properti itu sebenarnya bagian dari investasi. Ya, betul. Ya, kita membeli properti untuk shelter kita, untuk tinggal, tapi juga untuk investasi yang nilainya akan selalu naik.
Buat gambaran 1 tahun itu rata-rata 8-12% lah kenaikannya secara rutin. Baik. 20 tahun yang lalu FLPP itu harganya sekitar 10 jutaan lah, 15-10 jutaan. Saat ini unit yang sama kalau dijual udah di atas 300 juta. Oke. Ya, Jadi Anda bisa bayangkan angsuran itu tetap, tapi harga. propertinya itu sendiri nilainya selalu naik. Iya, Jadi kalau dia misalnya butuh sesuatu dijaminkan ke bank, dia akan dapat untuk modal kerja Betul, misalnya. betul. Berbeda dengan hanya menyewa. Hari ini menyewa, besok sebulan kemudian hilang, sebulan Iya, kemudian hilang. Sedangkan kalau ini kan nilainya akan naik, barang itu menjadi milik kita, tapi angsurannya kurang lebih sama dengan sewa. Itu dia. Berarti buat teman-teman yang masih MBR, yang masih MBR kemudian kontraktor ya, dalam artian yang sering mengontrak rumah begitu ya Pak. Ini potensinya akan bisa memiliki rumah, ini kansnya semakin besar. Semakin begitu besar, ya, betul. Pak Bambang ya. Ini potensi yang Ya, besar sekali. Besar sekali. Nah, Mas Ikang, lantas bagaimana kesiapan dari teman-teman pengembang FLPP sendiri kalau memang demand-nya akan meningkat begitu. Sementara masih ada tantangan tadi kenaikan dari beberapa bahan baku ya kan, kemudian bagaimana juga mungkin upah pekerja dan lain-lain begitu. Itulah makanya kita harus terus-menerus memperbaiki ekosistem ya daripada bisnis properti ini, khususnya perumahan untuk penyediaan perumahan untuk masyarakat luas ini. Oke. Jadi ya kita harus terutama ya pemerintah harus melakukan good governance ya. Jadi peraturan-peraturan yang bisa benar-benar bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa memiliki perumahan gitu ya. Aksesnya tadi juga sudah diperluas dan juga peraturan insentif-insentif lainnya, dan harus adaptif itu. Jadi karena setiap kali ada perubahan situasi ekonomi itu kita harus mencarikan solusinya buat masyarakat MBR, karena masyarakat MBR ini sangat sensitif terhadap perubahan. Yes. Itu sementara kita mentargetkan itu cukup banyak untuk backlognya itu. Jadi satu-satunya cara adalah ya perbaiki terus ekosistem daripada penyediaan perumahan bisnis untuk masyarakat ini gitu loh. Oke. Dari sisi iklim investasi, kemudian berarti kebijakan-kebijakan yang ditekankan oleh Mas Ikang nih, Pak Bambang. Nah, lantas Ray sendiri melihat bagaimana Pak Bambang begitu supaya melihat bahwa ini menjadi optimisme baru begitu bagi teman-teman pengembang properti begitu, kemudian juga masyarakat MBR akhirnya bisa melihat peluang yang lebih cerah lagi begitu untuk kepemilikan rumah. Ya, kalau kita bicara program perumahan dengan 3 juta rumah, program perumahan dari Pak Prabowo, ini menunjukkan bahwa kita adalah bagian proyek strategis nasional ya. Dengan dana yang saat ini dia gelontorkan untuk 350.000 itu kurang lebih sekitar 33 T ya. Otomatis market akan berkembang seharusnya gitu. Nah, yang kita harus yakini adalah pembangunan properti itu juga merupakan lokomotif utama perekonomian di Indonesia. Kenapa? Karena daya serap tenaga kerja untuk bisnis properti atau sektor properti itu udah lebih dari 8,7 juta per tahunnya. Itu yang langsung ya, yang berhubungan dengan pembangunan. Kemudian yang tidak langsung karena dia terkait hampir 175 sampai 180 industri yang lain. Itu ada 19 juta juga tenaga kerja ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau sektor properti bergerak, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan layak, bisnis juga makin membaik, pertumbuhan perekonomian juga makin pesat gitu ya. Akan makin seiring meleset. sejalan berarti ya kalau Betul. memang industri properti ini bisa terjaga begitu dari sisi kinerjanya dengan serapan tenaga kerja, kemudian industri turunannya yang sampai ratusan tadi begitu ya Pak Bambang ya. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional juga. Bagian dari proses untuk mencapai 8,7%. Luar biasa sekali. Baik, Pak Bambang terima kasih juga nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Kemudian Mas Ikang terima kasih juga nih atas update yang sudah diberikan dan sukses untuk nanti proyek-proyek propertinya begitu, khususnya untuk teman-teman MBR juga nih Mas Ikang ya. Terima kasih Mas, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Pak Bambang terima kasih Terima atas kasih, kehadirannya sukses di selalu studio ya. ya Pak. Baik.